Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Biar malam hari ini hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, dimana kami boleh masih diberikan kesempatan untuk kami Mezbah doa di malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh nyata. Yang percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Biar kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau Allah yang peduli setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yes, yang kita hadapi. Percaya tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti. Engkau mempedulikan setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan ada di sana. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti isi hati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Bahkan di saat kami jatuh, Engkau pun mengangkat kami, bahkan menggendong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih, mari sama-sama naikkan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih ya
ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Tuhan, penyertaan-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna. Allah mengerti. Mari dengan segenap hati segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah Dia dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Kasih Tuhan Yesus, Kau yang pedulikan setiap kehidupan kami. Oh Yesus, yang kita ada tak akan pernah dibiarkannya. Oh Yesus, biarkan ku bergumul sendiri sebab Allah Kau yang pedulikan, Kau Allah yang mengerti. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama, sebab aku percaya. Oh Yesus, kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami, oh Yesus, yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi di hidup kami. Percaya ya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Sebab aku percaya, kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Namun karena firman-Mu, percaya firman-Mu, ya dan amin. Ku percaya bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin, amin. Mari dengan iman, percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu ya Tuhan yang selalu digenapi. Percaya, kami percaya, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, yes, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Oh, ku percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya ya kepada-Mu Yesus, Yesus. Kau sediakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Pada waktu-Mu kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Lebih dalam, lebih sungguh kami mau nyatakan yang terjadi dalam hidup. Segala yang terjadi di hidupku, janji-Mu, janji Tuhan, Engkau yang menghidupkan setiap kami selalu. Kami percaya, ku yakin, amin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin
percaya ada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Dengan sungguh hati kami percaya, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan itu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Selalu Ku yakin, amin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan Amin. menghidupiku selalu. Ku yakin, Amin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, bawalah kami untuk terus mengerti rencana dan kehendak Tuhan, kebenaran dan firman-Mu Bapa, agar hidup kami boleh terus selaras dengan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam ini semua karena anugerah Tuhan. Dan baik ya, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kita percaya bahwa kesaksian itu dapat menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, perkataan kesaksian kita dapat mengalahkan iblis ya. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Ya, shalom Ibu. Nama saya Meme dari Banjarmasin. Saya sering dengar khotbah Ibu. Setiap hari saya mendengar. Bahkan Mezbah Syukur juga saya pasti ikut. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sebenarnya dari awal saya menikah sampai sekarang ya saya tidak pernah sekalipun ditinggalkan Tuhan. Dan mujizat Tuhan itu selalu ada. Puji Tuhan ya. Tapi kali ini saya mau bersaksi tentang anak saya yang pertama. Saya yang mau masuk kuliah tahun ini. Dari tahun lalu kami sedang bergumul buat kelanjutan sekolahnya. Kami pengen anak saya itu kuliah di Surabaya. Setiap hari saya minta tuntunan Tuhan biar kita ini tidak salah dalam mengambil keputusan. Iya benar ya, kita harus selalu menyertakan Tuhan ya untuk dalam segala perbuatan kita, laku kita, karena firman Tuhan bilang ya diberkati orang yang ya menyertakan Tuhan. Supaya kami tidak salah mengambil keputusan. Waktu itu saya mau daftar bulan Desember, tapi ya dari November sampai Desember usaha kami mengalami penurunan. Dan di bulan Januari sampai April ya kami masih berdoa. Jika Tuhan ya keputusan untuk kuliah di Surabaya ini memang Tuhan izinkan, maka pasti Tuhan akan turut bekerja melancarkan usaha kami ini. Iya, karena memang untuk bisa kita bersekolah atau melakukan apapun, maka ya semua harus bisa dipastikan bahwa tidak ada kendala, tidak ada apapun yang akhirnya di kemudian hari itu justru bisa membuat kita ini menjadi bergumul, atau nanti sebaliknya malah kita ini jadi terbeban sendiri, malah jadi masalah gitu ya. Jadi bergumul supaya usaha bisa membaik baru mau menyekolahkan anak ya. Akhirnya di Januari dan Februari usaha kami mulai mengalami perubahan dan mulai membaik ya. Dan saya berpikir itu berarti Tuhan izinkan untuk anak kami kuliah di sana.
Tapi tiba-tiba ya di awal Maret mama mertua saya masuk ke rumah sakit ya, dan akhirnya saya tidak bisa konsen untuk bekerja, sampai akhirnya kami putuskan walaupun berat kami tidak jadi menguliahkan anak kami di Surabaya. Dengan ya menguatkan hati anak saya itu bilang kepada anak saya, jangan pernah salahkan Tuhan, karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita, terutama atas hidupmu dan masa depanmu. Dari sini saya belajar, Bu, bahwa terkadang rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, dan kita harus bisa menerima dengan keikhlasan hati tanpa menyalahkan Tuhan. Saya tetap mau belajar mendengar apa kata Tuhan supaya saya tidak salah jalan. Setelah menerima kenyataan ini, saya akhirnya masukkan kuliah anak saya di kota kami sendiri. 2 minggu proses sampai dinyatakan lulus masuk universitas. Ya puji Tuhan, usaha kami dilancarkan Tuhan kembali sampai dengan hari ini. Saya berkata ya berarti memang Tuhan masih belum izinkan untuk kuliah di luar kota di Surabaya. Tapi puji Tuhan tetap penyertaan Tuhan itu sempurna dan lancar. Jadi saat ini anak saya sudah diterima ya di universitas di Banjarmasin. Ya, dan terima kasih Ibu ya untuk semua khotbah-khotbah Ibu selama ini yang sudah menjadi kekuatan dan menuntun kami. Ya, mungkin di lain waktu saya bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang mengubahkan suami dan juga mengubahkan ekonomi keluarga kami. Sekian dan terima kasih Bu Debbie. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa saudara. Ya, dan puji Tuhan bahwa memang betul kita harus selalu menyertakan Tuhan. Ya, ketika ibu mau kuliahkan anak di luar kota, berdoa agar usahanya lancar dulu. Kemudian Tuhan lancarkan usahanya. Jadi berpikir oh memang anaknya harus kuliah di Surabaya. Tapi ketika detik-detik harus berangkat ke Surabaya, tiba-tiba ya mama sakit dan rasanya ya semuanya terpecah untuk konsentrasi sehingga diputuskan untuk kuliah di kota saja sendiri. Iya betul ya, karena Tuhan yang lebih tahu apa yang akan terjadi mungkin kalau di luar kota dan lain sebagainya. Ya yang pasti ya Tuhan yang tahu, dan firman Tuhan bilang ya kalau kita itu menyertakan Tuhan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ya kita belajar selalu untuk mengandalkan Tuhan dan menyertakan Tuhan dalam setiap laku hidup kita, maka Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Puji Tuhan ya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Malam ini kita masuk di Mazmur 96. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Ya Allah itu Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Ya, dan kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada ya Dia yang sungguh ya dapat melakukan segala perkara di hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup kita, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ya mau turut bekerja saudara. Iya, kita baca Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya ajaib di antara segala suku bangsa. Ya, dan Tuhan itu adalah Hakim dikatakan di sini dan seluruh dunia. Allah Tuhan dan Hakim. Jadi Dia bukan hanya Tuhan, ingat, tapi Dia juga adalah Hakim. Tuhan Yesus datang pertama kali ke dalam dunia sebagai juru selamat. Ya, Dia menyelamatkan, tetapi Dia akan datang kali yang kedua sebagai Hakim yang adil untuk menghakimi seluruh umat manusia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Dalam hidup ini kita harus selalu belajar untuk menyanyikan kebaikan Tuhan, sehingga kita punya hati yang terus bersyukur saudara dalam segala keadaan. Bahkan kita juga punya hati yang terus berterima kasih, ya hati yang terus bersuka cita.
hari-hari ini di tengah keadaan yang semakin tidak menentu, ya apalagi ini kita sudah memasuki musim panas saudara ya. Dan ini panasnya begitu luar biasa hari-hari ini. Tapi firman Tuhan berkata kalau hati kita teduh, selalu ada nyanyian pujian dalam hati kita, maka itu akan membuat kedamaian dalam hati kita, rumah tangga kita ya, dalam segala hal. Kita juga disuruh mengabarkan keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Artinya apa saudara? Kita yang sudah menerima karya keselamatan Tuhan, maka kita harus menyampaikan itu dan membagikan itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Ceritakan tentang keselamatan yang dari Tuhan kepada anak-anak kita, kepada suami, kepada saudara kita, kepada siapapun, untuk mereka juga mau untuk diselamatkan bagi Tuhan. Kita harus menceritakan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah kita terus menceritakan perbuatan Tuhan, ya bahkan ya di antara bangsa-bangsa, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Perhatikan dikatakan dia lebih dahsyat dari segala Allah. Allah di sana itu huruf kecil saudara. Karena ada begitu banyak bangsa pada zaman itu menyembah Allah tapi bukan Allah yang benar. Ya Allah huruf kecil, mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah patung-patung dan mereka menganggap itu Allah. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa, Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang hidup. Dari mana kita bisa tahu? Dari Alkitab dan terutama dari pengalaman kita pribadi mengalami Tuhan, di mana Tuhan mengubahkan kita, di mana Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Itu yang harus kita ceritakan dan kita kumandangkan kepada semua orang bahwa dia adalah Allah yang menjadikan langit. Ayat 6, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Dia Tuhan yang sungguh luar biasa. Makanya dalam hidup ini kita harus mengalami Tuhan, kita harus mengalami anugerahnya, dan kita harus mengalami kuasanya saudara. Supaya apa? Kita bisa bersaksi tentang kuasa Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ayat 7 dikatakan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ya, kepada Tuhan saja ada kemuliaan dan kekuatan. Jangan pernah mencari kekuatan di tempat yang lain. Jangan mencoba membangun kemuliaan diri kita dengan apapun yang kita miliki, harta, kekayaan, nama baik. Tapi mari kita mencoba membangun kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena dia sajalah yang mulia saudara. Hanya dalam Tuhan ada kemuliaan. Hanya dalam Tuhan ada kekuatan. Berilah kepada kemuliaan namanya. Ya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita ini saudara dalam hidup ini di sini dikatakan kita harus memberi persembahan. Ya, kenapa kita harus belajar memberi persembahan dalam hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan? Itu supaya mengajar kita ini menjadi orang-orang Kristen yang tidak tamak. Tidak kita pakai semuanya itu untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi kita juga harus mengingat, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, ya, menopang pekerjaan Tuhan dan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kita percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Dikatakan di sana, ya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Kita harus menyembah kepada Allah, kita harus datang kepada Tuhan, menyembah dia dengan berhiaskan kekudusan. Artinya apa saudara? Ya, persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah persembahan hidup yang kudus. Ya, kita harus datang kepada dia berhiaskan kekudusan supaya kita bisa melihat Tuhan, sebab Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya biarlah kita terus berusaha hidup dalam kekudusan supaya hidup kita berkenan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Ya, dan firman Tuhan berkata di sini saudara bahwa ya kita harus sungguh-sungguh untuk ya datang kepada Tuhan dalam kebenaran, dan biarlah saudara kebenaran itu ditegakkan. Karena memang hanya kebenaran yang ada pada Tuhan.
Ya, biarlah langit bersuka cita, bumi bersorak-sorai, dan laut bergemuruh serta segala isinya. Bayangkan saudara, ya semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Ingat, Tuhan akan datang kembali kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi bumi, mengadili bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita dalam kekudusan dan kebenaran, supaya ketika Tuhan datang untuk menjadi hakim bagi hidup kita, bagi semua manusia, kita ini kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Kita kedapatan setia di hadapan Tuhan dan hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh terus setia kepada Tuhan, mengejar kebenaran dan kekudusan, mempersembahkan hidup yang terbaik, karena hanya kepadamu lah Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Biar kami terus datang berhiaskan kekudusan dalam pikiran, hati, perkataan dan seluruh hidup kami. Kami boleh ada dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuntun dan sertai setiap kami. Karena itu Bapak, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus setia mengikuti mesbah doa. Jamahan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, dan hidup kami boleh senantiasa ada dalam anugerah Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, kesembuhan datang dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami. Hamba berdoa juga bagi setiap mereka yang mengalami masalah hutang piutang, keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Kami tahu hanya kepada Tuhan ada jawaban, hanya kepada Tuhan ada jalan keluar. Karena itu kami mau terus datang kepadamu Bapa, membawa seluruh hidup kami, membawa seluruh pergumulan kami, karena kami tahu tidak ada jalan keluar lain selain pada di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada di dalam ikatan-ikatan dosa yang hari ini mau keluar dari ikatan dosa, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami mengangkat tangan buat bangsa negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan terjadi buat Indonesia. Ampuni bangsa kami, berkati bangsa ini. Tuhan berkati Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran, roh takut akan Tuhan turun dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan roh takut akan Tuhan dalam kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak, bangkitkan bangsa kami, diberkati tanahnya, lautnya, udaranya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, ada keluputan dari Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, sehingga setiap orang meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pemberitaan Injil di hari-hari akhir zaman ini. Berkati hamba Tuhan, para misionari, gembala-gembala Tuhan. Biarlah mereka juga boleh senantiasa hidup dalam kekudusan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya